got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Tari. Di video kali ini kita akan mengeksplorasi tentang tipe-tipe strategi. Dalam dunia bisnis, memiliki strategi terdefinisi dengan baik sangat penting untuk mencapai kesuksesan suatu organisasi. Jadi mari kita langsung lihat bagaimana tipe-tipe pendekatan strategi yang digunakan oleh suatu organisasi. Pendekatan strategi pertama yang akan kita bahas adalah strategi kompetitif. Pendekatan ini berfokus pada mendapatkan keunggulan kompetitif atas pesaing melalui diferensiasi produk atau layanan, penurunan biaya, atau penargetan segmen pasar tertentu. Ini semua tentang mengungguli pesaing Anda. Beberapa contoh terkenal dari strategi kompetitif termasuk diferensiasi produk adalah perusahaan Apple dan juga kepemimpinan biaya Walmart. Strategi kompetitif perusahaan Apple dapat mencakup beberapa elemen kunci yang telah mereka terapkan dalam industri teknologi dan elektronik konsumen. Apple berfokus pada diferensiasi produk dengan menghadirkan inovasi dan desain yang menarik. Apple telah berhasil membangun merek yang kuat dan diakui secara global. Mereka menggunakan strategi pemasaran yang kreatif dan emosional untuk menyampaikan nilai-nilai mereka kepada pelanggan. Sekarang mari kita beralih ke pendekatan inovasi. Pendekatan ini berkaitan dengan mengembangkan produk, layanan, atau proses baru untuk mengganggu pasar dan tetap unggul dalam persaingan. Inovasi adalah kunci di industri yang terus berkembang. Tesla berfokus pada pengembangan teknologi dan performa yang unggul dalam kendaraan listrik mereka. Salah satu strategi inovasi yang signifikan dari Tesla adalah pengembangan infrastruktur pengisian baterai mereka sendiri yang dikenal sebagai jaringan supercharger. Salah satu desain inovatif Tesla adalah Model 3 yang memiliki desain eksterior yang aerodinamis untuk meningkatkan efisiensi energi dan jangkauan baterai. Strategi inovasi yang diadopsi oleh Tesla memungkinkan mereka memimpin dalam pasar mobil listrik dan mengubah pandangan masyarakat terhadap kendaraan listrik. Selanjutnya kita memiliki strategi pertumbuhan. Pendekatan ini berfokus pada memperluas kehadiran pasar perusahaan, baik melalui penetrasi pasar, pengembangan produk, atau diversifikasi. Semuanya tentang meningkatkan pangsa pasar dan pendapatan. Perusahaan Google merupakan perusahaan yang menjadi contoh yang menerapkan sistem strategi pertumbuhan di dalam perusahaannya. Google telah melakukan ekspansi ke berbagai pasar dan industri yang berbeda. Google telah memperluas kehadirannya dalam hal-hal seperti perangkat keras dan teknologi kesehatan. Dengan melakukan ekspansi ini, Google dapat mencapai segmen pasar yang lebih luas dan menciptakan diversifikasi pendapatan. Strategi pertumbuhan yang diadopsi oleh Google telah membantu mereka menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia. Google telah berupaya untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memenuhi tuntutan pasar yang terus berkembang. Dan terakhir yang tidak kalah penting, kita memiliki strategi keberlanjutan. Pendekatan ini menekankan pada keberlanjutan jangka panjang dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Organisasi yang mengadopsi strategi keberlanjutan mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam operasional mereka. Perusahaan Unilever merupakan salah satu contoh perusahaan yang mengadopsi beberapa strategi berkelanjutan yang berfokus pada pengembangan bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Unilever berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan bisnis mereka. Mereka telah menetapkan target yang ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, limbah, dan penggunaan air. Selain itu, mereka berusaha meningkatkan efisiensi energi dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan. Unilever juga berinvestasi dalam riset dan inovasi untuk mengembangkan produk yang lebih ramah lingkungan. Unilever telah mengadopsi pendekatan berbasis bahan baku berkelanjutan dalam rantai pasokan mereka. Mereka bekerja sama dengan petani dan pemasok untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan dalam produk mereka diproduksi secara bertanggung jawab. Unilever percaya bahwa kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak adalah kunci untuk mencapai dampak yang signifikan dalam keberlanjutan. Strategi-strategi berkelanjutan ini membantu Unilever mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan secara global. Perusahaan ini terus berinovasi dan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sambil mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam semua aspek operasional mereka. Dan itulah dia, kita telah menjelajahi 4 tipe pendekatan strategi. Setiap pendekatan menawarkan tujuan yang unik dan juga manfaat yang berbeda-beda. Pendekatan ini membutuhkan pertimbangan yang matang berdasarkan tujuan organisasi dan juga pangsa pasar. Perlu diingat, memiliki pendekatan strategi yang tepat dapat membuat perbedaan dalam mencapai kesuksesan loh. Saya Desya Tari, terima kasih telah menonton.